Novel Cultivation Chat Group Chapter 122. Keduanya meninggalkan ruang rahasia. Suklen Ah Silu memimpin jalan, sementara Song Suhang mengikuti di belakang, menuju ruang tamu. Di sofa, paman dari Immortal Farming Sect membuka matanya, memandang dingin pada keduanya. Akhirnya kalian keluar. Aku sudah lama tahu kalian berdua tidak pernah meninggalkan apartemen ini. Dia telah menduga bahwa keduanya berada di suatu tempat dalam apartemen. Jika membongkar bangunan tidak akan menarik perhatian semua orang biasa di blok ini, dia sudah lama akan mulai membongkar apartemen ini. Kamu seharusnya tidak tinggal di sini. Suara Suklen Ah Silu dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Omong kosong. Kenapa aku tidak seharusnya tinggal? Paman Immortal Farming Sect bangkit berdiri, meraung. Pada saat yang sama, tulang-tulangnya mengeluarkan suara retakan, dan tangannya menjadi cakar. Setiap jari mengeluarkan truki, dan setajam pisau. Wajah Suklen Ah Silu tenang. Dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya, menggunakan telapaknya sebagai golok. Datanglah. Dibandingkan dengan Paman Immortal Farming Sect, tubuhnya tampak kecil, dan tampak begitu rapuh sehingga bahkan tidak akan bisa menahan angin. Tapi ketika dia mengangkat tangan kanannya, suatu sikap angkuh sepertinya memancar darinya. Telapak tangan putih giok itu sepertinya berubah menjadi senjata ilahi yang telah membelah langit dan bumi, cahaya golok yang bersinar terang. Paman Immortal Farming Sect ditekan oleh sikapnya, dan meraung saat melompat ke udara. Dia seperti elang yang telah membentangkan sayapnya, mencoba menggunakan serangan mendadak untuk menembus penindasan Ah Silu. Ketika petarung biasa masuk ke pertarungan jarak dekat, yang paling mereka waspadai adalah berada di udara tanpa tempat untuk mengungkit kekuatan mereka. Namun, tindakan paman ini sepertinya melawan akal sehat ini, dan sementara tubuhnya di udara, serangan cakar cepat dan ganas terus turun seperti hujan, berubah menjadi lapisan demi lapisan cakar ilusi yang mengelompok di atas kepalanya saat turun. Suklen Ah Silu tidak membuat gerakan mencolok. Menggunakan telapaknya sebagai golok, dia menggunakan golok itu untuk menebas lapisan demi lapisan cakar ilusi. Pada saat itu, cahaya golok berkilat, dan kekuatan di belakang golok itu seperti air sungai kuning yang ganas saat mengalir ke depan. Teknik cakar paman itu jelas luar biasa ganas dan cepat. Namun, sulit menggunakan kekuatan serangan cakar seseorang untuk menahan kekuatan sungai kuning yang mengalir deras. Serangan cakar cepat dan ganas itu dipaksa ditembus oleh cahaya golok itu, dan tangan paman tertutup kabut berdarah, dan tubuhnya terbang terlempar. Dia menabrak dekorasi rumah di jalan, menabrak berat ke tanah. Rank 3 Hautian benar-benar di luar Liga Rank 2 True Master. Bahkan jika Hautian terluka parah, selama mereka bisa melancarkan serangan, mengalahkan True Master semudah membalikkan tangan mereka. Setelah Suklen Ah Silu menebas dengan golok ini, wajahnya menjadi pucat, dan napasnya menjadi terburu-buru. Paman Immortal Farming Sect bangkit perlahan, tangannya gemetar, dan mengalir dengan darah segar. Aku sudah menahan diri dengan tebasan golok ini. Dalam 3 hari aku akan membawa Suklen Ah Ki, dan mengklarifikasi masalah dengan Immortal Farming Sectmu untuk menyelesaikan karma kita. Sebelum itu, bersikaplah baik. Pergi, aku tidak akan mengambil nyawamu untuk sekarang. Suklen Ah Silu berkata dengan suara rendah. Tidak mungkin. Selama aku tidak mati, aku tidak akan pergi. Pandangan paman itu ganas. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menangkapmu. Juga, setelah menebas dengan golok itu, berapa banyak truki yang bisa kamu miliki? Suklen Ah Silu mengerutkan kening, lalu berkata dengan tidak sabar, kalau begitu matilah. Dia membenci orang tua keras kepala seperti ini. Tangan putih giok itu mengangkat lagi, cahaya golok berkilat. Apakah dia benar-benar mengira dia orang baik yang busuk seperti Song Suhang di belakangnya? Jika dia benar-benar ingin mencari kematian, maka dia akan mengabulkan keinginannya. Hah! Paman itu meraung saat melompat ke depan, kakinya meledak dengan truki. Tubuhnya berputar, dan seperti naga racun membuat serangan bor pada Suklen Ah Silu. Kedua sisi saling mendekat lagi, truki mereka meledak, menciptakan ledakan menakutkan dan raungan bergemuruh. Ahahaha. Sekarang, mulut paman mulai membuat teriakan aneh. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya menggambar busur aneh saat dia melesat ke balkon. Bang! Dekorasi balkon hancur berkeping-keping. Pada saat berikutnya, paman itu menyeret tubuhnya yang terluka parah, dan melompat dari balkon. Dia meninggalkan tembakan perpisahan terakhir, kamu tunggu keturunan Suklan. Aku akan kembali. Setelah mengatakan itu, dia melarikan diri ke kejauhan tanpa bahkan menoleh kembali. Dia telah melarikan diri. Dia telah melarikan diri begitu saja. Dia begitu luhur dan heroik sebelumnya, menyambut kematian tanpa gentar. Pada saat berikutnya, dia telah melarikan diri setelah mengirimkan tembakan perpisahan. Luar biasa. Song Suhang menghela napas dalam hati. Baru saja ketika paman dan Ah Silu bertarung, dia bahkan tidak bisa melihat gerakan yang dibuat oleh kedua sisi dengan jelas. Kecepatan itu jauh melebihi batas teoretis tubuh manusia. Cahaya golok pada Ah Silu berkedip tidak stabil, dan dia memiliki ekspresi kecurigaan di wajahnya. Pada serangan kedua, serangannya hanya menyentuh kaki paman dengan ringan. Paman itu kemudian meledakkan trukinya sendiri, menciptakan efek suara tabrakan ganas. Lalu dia telah mengeluarkan jeritan menyedihkan saat dia mundur, dan melarikan diri dari balkon. Apakah paman itu menggertak, dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri? Atau, apakah ada skema? Apakah kamu tahu teknik deteksi energi spiritual? Ah Silu mendekati Song Suhang, dan menggunakan suara lembut yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Jika memungkinkan, seni rahasia tipe transmisi suara rahasia akan lebih cocok. Tapi sayangnya, sayang sekali kondisinya saat ini tidak baik.
Bahkan berdiri pun membutuhkan banyak usaha. Sekarang, bahkan mengaktifkan teknik deteksi energi spiritual di luar kemampuannya, apalagi transmisi suara rahasia. Song Suhang sedikit mengangguk, mengaktifkan energi spiritualnya. Dia menggunakan teknik deteksi omnidirectional untuk menyebarkan kekuatan spiritualnya. Setelah deteksi, tidak ada anomali dan tidak ada hasil dari pemindaian. Tapi, hati Song Suhang tiba-tiba merasakan perasaan gelisah. Kegelisahan ini sangat kuat, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Song Suhang mengerutkan kening, dan menggunakan teknik deteksi dan teknik kewaspadaan lagi. Tidak ada hasil lagi. Energi spiritualnya sangat lemah, dan radius yang bisa dia deteksi di dalamnya sangat kecil. Semakin seperti ini, semakin gelisah dia rasakan di hatinya. Apakah ada anomali? Ah Silu bertanya dengan suara rendah. Aku tidak bisa merasakan apapun, tapi... Song Suhang berhenti di tengah jalan, dan pikirannya berkilat. Energi spiritualnya berputar dengan cara berbeda, dan teknik energi spiritual berbeda digunakan. Imprint Sensing Art. Ini adalah teknik yang dikirimkan kepadanya melalui internet oleh murid Great Master Tong Xuan, kakak seperguruan Three Days, yang bisa merasakan pedang terbang curian Great Master Tong Xuan itu. Ketika Imprint Sensing Art ini disebarkan, Song Suhang segera merasakan koordinat dari jejak itu. Di lantai 3 blok ini, seorang penduduk yang tampaknya biasa berjalan menaiki tangga. Dia memiliki kasing gitar di punggungnya, yang berisi pedang terbang curian Great Master Tong Xuan. Figura itu memanjat tangga, tidak lambat juga tidak menunjukkan cacat apapun. Tubuhnya sebenarnya memiliki beberapa teknik penyembunyian aura atau harta. Jika bukan karena jejak pada pedang terbang, Song Suhang tidak akan pernah menyadarinya. Apakah itu mitra paman Immortal Farming Sect? Atau, apakah itu burung Oriole menguntit dari belakang? Apa yang kamu temukan? Ah Silu duduk di sofa, berusaha keras untuk memulihkan truki yang terbuang. Seseorang datang. Song Suhang berkata dengan lembut. Dia mendekat. Bisakah kamu masih bergerak? Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya dan cepat mengetik. Tidak lagi di ruang rahasia, sinyalnya tidak lagi diblokir. Bukankah ini saatnya untuk meminta bantuan? Dia cepat meninggalkan pesan untuk senior North River, memberikan ringkasan situasi serta posisinya. Dia meminta senior North River untuk cepat menghubungi Su Clan Sahki, untuk berjaga-jaga. Karena luka internalku, trukiku tidak akan pulih secepat itu. Ah Silu tertawa pahit. Kalau begitu, haruskah aku pergi bertanya kepada para senior di grup cara menyiapkan wasiat terakhir? Song Suhang tertawa saat menutup ponselnya. Saat dia berbicara, berbagai pikiran muncul di kepala Song Suhang. Pria yang membawa pedang terbang yang mendekat secara tersembunyi, adalah kakak seperguruan dari Monsabre Sect. Ini adalah murid Monsabre Sect yang telah merebut pedang tak terlihat ilahi dari kakak seperguruannya yang hidup susah. Kakak seperguruan yang hidup susah itu sekarang bahkan kakinya patah, dan sedang ditahan oleh Sima Jiang. Orang itu dari Immortal Farming Sect dan Su Clan Ah Silu telah melakukan kontak dan bertukar gerakan. Saatnya bertindak. Kesempatan telah datang. Ekspresi tersenyum kakak seperguruan Monsabre Sect adalah yang benar-benar memiliki situasi di bawah kendalinya. Dia perlahan semakin dekat dengan posisi Ah Silu dan Song Suhang. Hanya ada satu perintah yang dia terima dari atasan Monsabre Sect. Ketika orang-orang dari Immortal Farming Sect telah melakukan kontak dengan keturunan Su Clan, bunuh keturunan Su Clan itu.